absen dulu ya. Salam abadian. Farel ya, Farel. Budian minta tolong pimpin doa ya, Farel. Baik, Bu. Oke. Ya, saya absen dulu ya. Hari ini memang saya masih akan melanjutkan. Jadi selama kita udah 3 minggu nih ya berbicara tentang adversity question. Ya, tapi memang mungkin dari hasil angket yang sudah berjalan gitu ya. Mungkin saya belum melihat refleksi yang bisa kalian dapatkan gitu. Coba kalau saya review gitu ya. Minggu lalu kamu sudah belajar tentang apa? Quitter, camper, climber. Oke. Apa itu quitters? Apa itu climbers? Apa itu campers? Kalau climbers, tipikalnya berjuang sampai mencapai target, tidak menyerah di tengah jalan. Oke, good, mantap. Oke, ya ini ya. Nah, ini karakter yang perlu dimiliki oleh tipe apa anak-anak? EQ. Adversity question. Metodenya ini akan problem based learning, video fenomena yang terjadi gitu ya saat pembelajaran daring atau PJJ nih. Kemudian nanti kalian di dalam kelompok kalian mengidentifikasi gitu ya masalah yang terjadi di video tersebut, kemudian bagaimana sih menyelesaikan masalah gitu ya. Oke, jelas sampai sini? Jelas ya? Saudara, seorang pelajar SMA di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan diduga bunuh diri. Siswa kelas 2 SMA ini nekat mengakhiri hidupnya dengan dugaan mengalami depresi akibat beban pelajaran jarak jauh atau online. MS ditemukan tak bernyawa di dalam kamarnya. Siswa kelas 2 SMA ini nekat mengakhiri hidupnya di rumahnya di Dusun Bonto Tene, Kabupaten Goa pada Sabtu 17 Oktober lalu. Sisa racun serangga ini ditemukan di kamar korban. Diduga siswa kelas 2 SMA ini mengalami depresi karena merasa terbebani dengan tugas sekolah selama pembelajaran jarak jauh. Terlebih lagi, rumah korban berada di daerah pegunungan yang tidak memiliki akses internet cukup baik. Kejadian ini langsung direspon pihak kepolisian. Dari keterangan beberapa orang saksi diketahui bahwa korban sering mengeluhkan mengenai tugas sekolahnya. Misalnya kita kan dapat banyak jarak jauh, frustasi kan kayak oh my god, berat banget pekerjaannya, ya dia depresi lah. Pengalaman merasakan kegagalan, dapat kesulitan. Oh itu tuh nilai jelek. Banyak. Banyak pikiran. Banyak beban. Kita nggak dapat permasalahan, kita nggak dapat solusinya. Nah, kita cari dulu permasalahannya, baru dapat solusinya. Identifikasi masalah. Kalau menurutku ya tadi dari video tersebut siswi SMA itu stres. Jadi karena tugas-tugas sekolah yang menumpuk, respon yang dilakukan. Bunuh diri. Pasrah, bunuh diri. Selain bunuh diri, menyerah. Kalau bunuh diri itu kan menyerah juga jadinya. Ya udah bunuh diri aja. Ya, Tipe di dalam IQ tuh berarti dia quitters ya? Aku ya bilang benar. kan, Twitter baru ada masalah aja. banyak tugas. Bukan. Iyalah, masalah itu yang dilakukan, ku ya menetapkan target juga. Iya, menetapkan target ya. Menyicil Apa? tugas. Nah, boleh, benar. Oke, gimana coba dijelaskan apa aja yang diidentifikasi masalahnya? Jadi seorang siswa SMA tuh mengalami kesulitan dalam pembelajaran jarak jauh sehingga menimbulkan depresi. Dan dia merespon dengan mengakhiri hidupnya atau bunuh diri. Dan tipe itu adalah tipe Quitters ya. Harusnya solusinya apa? berpikir kritis karena kan masih ada orang yang ditinggal. Kira menurut kelompok 1 identifikasi masalahnya apakah sudah cukup itu saja atau perlu ditambahkan? Tambahkan yang berpikir kritis. Iya, Kalau gimana? misalnya berpikir kritis, kalau misalnya ada orang, aduh aku masih ada orang. Kalau misalnya dia nggak ada orang. Maksudnya nggak ada kerabat. Nah, iya maksudnya kayak nggak ada orang di sekitarnya, sudah ditinggalkan, dianya sendirian, dapatnya mungkin uangnya dari mana nggak tahu kita. Terus akhirnya karena kesulitan tersebut, ya mungkin bunuh diri. Kelompok 2 tanggapannya?
Ya, ini ya. Identifikasi masalahnya. Oke, coba salah satu siapa yang mau menyampaikan? Identifikasi masalahnya frustasi Iya. karena masalah tugas sekolah dan sekolahnya yang terlalu jauh dari rumah. Karena mungkin kan COVID ya. Tipenya tuh dia tuh camper karena dia kan tadi udah diberi tugas frustasi, terus di tengah-tengah jalan dia akhirnya bunuh diri. Soalnya benar bunuh diri. Solusinya ya perlu sabar gitu, dikasih cobaan sama Tuhan. Kamu udah kesulitan sekolah gini-gini, harus sabar. Terus satu lagi, tiga lagi nih, memiliki kegigihan. Dia harus punya kegigihan, terus pantang menyerah juga ya, sama memiliki ketekunan dalam belajar. Ya kalau misalnya ada masalah mungkin dengan koneksi atau apa, dicoba dulu deh ke tetangga, minjem wifi atau apa. Terus ya harus juga pantang menyerah. Udah terlihat belum Bu presentasi? Masih proses. Ya, ini ya anak-anak ya. Quitters Bu, quitters. Kenapa? Karena dia belum mencoba udah langsung menyerah. Oke. Jadi kayak kadang-kadang kebanyakan tugas gurunya kayak sering nge-spam tugas, jadi kan kayak rasa bebas aja gitu gurunya, tapi anak-anak kita pusing. Gini anak-anak, ketika kita nggak bisa mengatasi kesulitan kita, itu kan jadi pikiran ya. Nah, ketika jadi pikiran, otomatis jadi akan menjadi sakit bagi fisik kita gitu ya. Karena hati yang gembira adalah obat. Jadi kalau kita hatinya nggak gembira, banyak pikiran, otomatis kita jadinya malah sakit ke fisik gitu ya. Nah, kalau dalam bahasa psikologisnya tuh psikosomatis anak-anak gitu ya. Makanya perlu kita punya ini self talk positif. Coba kalian memilih gitu ya. Memilih self talk yang positif apa saja sih untuk bisa kalian tetap sehat secara jasmani dan rohani gitu ya. Ketika kalian menghadapi kesulitan. As long as I stay calm, I'm in control. Oke, as long as I stay calm. Jadi selama saya tetap tenang, saya bisa mengendalikan ya. Sama seperti ya kan adversity question. Bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita? Gitu ya. Ketika ada masalah, ada kesulitan, kita harus bersikap tenang dulu ya. Karena kalau misalnya tenang, kita bisa berpikir lebih jernih. Benar nggak? Dengan positif. Oke, good. Ada lagi? Saya bisa go is not a big deal. Just let it go, it's not a big deal, gitu. Gimana tuh maksudnya? Iya, Bu. Gimana tuh maksudnya coba? Relain aja walaupun mereka ngomongin apapun, itu bukan masalah besar buat kita. Kita bukan? Itu bukan masalah besar buat kita. Itu bukan masalah besar buat kita. Oke, yang penting tetap semangat, pantang menyerah. Gitu ya, Clarissa ya? Iya, Bu. Pintar tanpa berusaha. Oke, good. Ya, kehidupan itu pasti ada yang menghalangi, tetapi jadikanlah itu motivasi untuk kesuksesan. Good. Kan mungkin refleksi yang ingin kamu bagikan gitu ya. Ketika kamu menghadapi kesulitan. PAS, Bu. PAS ya. Kalau belajar online kenapa? Kesulitannya apa? Lebih males. Lebih Sulit malas. terbiasa. Nggak terbiasa. Oke. Ya, apalagi ditambah lagi dengan tugas yang menumpuk dan juga deadline. Bener nggak sih? Terus ditambah lagi tadi Bener banget, Bu. Bener banget ya. Ditambah lagi dengan PAS gitu ya. Nah, gimana caranya supaya kalian tetap punya adversity question yang tinggi? Bu bikin semacam target, Bu. Jadi minggu ini yang harus dikumpulkan ini gitu, Bu. Ada motivasi. Ada motivasi, berarti bangun motivasi dalam diri gitu ya. Oke, good. Nah, anak-anak, apa sih kesimpulan yang kalian bisa berikan gitu ya, yang kalian dapatkan dari adversity question ini? Setiap masalah, kalau refleksi dari saya, setiap masalah itu pasti punya jalan keluarnya masing-masing. Tetapi kalau kita tidak berusaha, sama saja hasilnya. Setiap perjuangan dapat membuahkan hasil. Good, setiap perjuangan pasti membuahkan hasil. Oke anak-anak, ya minggu depan kita pastinya akan ketemu lagi ya dengan topik yang berbeda. Doa dulu ya. Oke, silakan siapkan Fevol. Memberi salam. Selamat siang.